Halo, apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian sehat dan antusias ya. Hari ini kita akan belajar apa ya? Kalau mulai dari judulnya sih, kalian pasti sudah bisa menebak. Ya, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan mengenali unsur-unsur lingkaran. Mengapa sih kita perlu belajar tentang lingkaran? Karena lingkaran adalah bangun datar yang sering kita jumpai sehari-hari. Banyak bangun ruang yang memiliki unsur lingkaran. Misalnya roda, botol minum, kipas angin, piring, dan lain-lain. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan ajak kalian untuk mengenali unsur-unsur lingkaran satu persatu. Yang pertama adalah titik pusat. Titik pusat adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Nah, pada gambar ini, titik pusat lingkaran adalah titik O, yaitu titik yang berwarna merah. Yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah garis lurus yang menghubungkan titik pusat dengan sebuah titik pada lingkaran. Nah, pada gambar ini, garis OA, OB, dan OC adalah contoh jari-jari. Jari-jari ini menghubungkan titik O dengan A, menghubungkan titik O dengan C, dan menghubungkan titik O dengan B. Kamu juga dapat menambahkan garis lain sebagai jari-jari selain yang ada di gambar ini. Yang ketiga adalah diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Ingat ya anak-anak, diameter ini melalui titik pusat. Nah, diameter ditunjukkan oleh garis berwarna kuning pada gambar. Garis tersebut menghubungkan titik A dan B yang terletak pada lingkaran. Jadi diameter lingkaran pada gambar adalah garis AB. Kalau kita perhatikan, gambar ini juga menunjukkan jari-jari lingkaran, yaitu garis OA dan OB. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa diameter AB adalah gabungan dari panjang jari-jari OA dan OB. Maka dapat disimpulkan, diameter lingkaran adalah 2 kali panjang jari-jarinya. Yang keempat adalah busur. Busur adalah garis lengkung yang terletak pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan dua titik sembarang di lengkungan tersebut. Contoh busur pada gambar ini adalah garis lengkung berwarna merah yang bisa kita sebut sebagai busur AB. Yang kelima adalah tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Pada gambar ini ditunjukkan oleh garis berwarna kuning. Yang berikutnya adalah juring. Juring adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Jadi juring bukanlah garis, melainkan daerah. Nah, pada gambar ini, juring ditunjukkan oleh daerah yang diwarnai biru. Jari-jari yang membatasinya adalah jari-jari OA dan OB. Nah, yang ketujuh adalah tembereng. Tembereng adalah daerah di lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Daerah tembereng diperlihatkan oleh daerah yang diarsir merah. Jadi tembereng pun bukanlah berupa garis, melainkan daerah. Yang terakhir adalah apotema. Apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur lingkaran dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur. Jadi, untuk memperoleh apotema, kita harus menggambar tali busur terlebih dahulu. Lalu kita tarik garis dari titik pusat yang tegak lurus terhadap tali busur. Pada gambar, apotema ditunjukkan oleh garis OC. Anak-anak, cukup banyak ya unsur-unsur lingkaran yang kita pelajari hari ini. Jangan takut ya, kalau kamu berlatih, kamu pasti bisa menguasai unsur-unsur lingkaran tadi. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan ulang semuanya sekali lagi. Gambar ini menunjukkan semua unsur-unsur lingkaran yang kita bahas tadi. Titik pusat ditunjukkan oleh titik berwarna merah, yaitu titik O. Lalu diameter adalah garis AB yang melewati titik pusat O. Sedangkan jari-jari pada gambar adalah garis lurus OA, OB, dan OC. Busur adalah garis lengkung AB, garis lengkung AC, dan garis lengkung CB. Perhatikan cara penulisan garis lengkung yang Ibu buat.
Simbol garis lengkung ditunjukkan dengan sebuah garis lengkung di atas dua huruf yang merupakan nama busur. Tali busur diperlihatkan oleh garis lurus CB. Sedangkan juring ditunjukkan oleh daerah berwarna biru. Dan tembereng adalah daerah yang diarsir merah. Yang terakhir adalah apotema, yaitu garis OD yang tegak lurus dengan tali busur CB. Nah, semoga kalian semakin paham ya sekarang. Sekarang kita berlatih dulu ya, supaya kalian bisa memahami dan membedakan masing-masing istilah yang kita pelajari tadi. Yang pertama, sebutkanlah nama bagian pada lingkaran berikut. Untuk gambar 1, apa ya nama unsur lingkaran yang berupa garis dari titik pusat ke satu titik pada lingkaran? Coba kamu ingat-ingat dulu. Ada yang tahu? Iya, jari-jari. Jadi garis kuning OA ini adalah jari-jari. Untuk gambar 2, unsur lingkaran apa ya daerah yang berwarna biru ini? Daerah ini dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, yaitu jari-jari OA dan OB dan busur AB. Ada yang masih ingat? Betul sekali, ini namanya adalah juring. Gambar berikutnya masih berupa daerah yang diwarnai biru. Apa nama unsur lingkaran ini ya? Daerah ini dibatasi oleh tali busur AB dan busur AB. Ya, ini namanya adalah tembereng. Ibu harap kalian sekarang bisa membedakan juring dan tembereng. Juring dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur, sedangkan tembereng dibatasi oleh busur dan tali busur. Oke, soal yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Tentukanlah titik pusat. Ibu rasa ini unsur yang paling mudah kalian temukan. Titik pusat berupa titik dan tepat berada di tengah-tengah lingkaran. Ya, pada gambar ini ditunjukkan oleh titik P. Yang kedua adalah jari-jari. Perhatikan gambar dengan teliti. Manakah garis yang menunjukkan jari-jari? Ya, jari-jari ditunjukkan oleh garis PF, PD, dan PC. Lalu diameter. Kalau disebut diameter, kamu harus ingat dengan titik pusat. Mengapa? Karena diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Coba perhatikan, mana diameter lingkaran? Ya, betul sekali, diameter adalah garis FC. Nah, sekarang busur. Busur pastilah berupa garis lengkung. Mana nih garis lengkung yang menghubungkan dua titik pada lingkaran? Ya, ada busur AB, ada busur AF, dan ada busur BC. Sebenarnya masih ada busur-busur yang lain sih pada gambar. Coba kamu pikirkan mana busur lain itu. Lalu tali busur. Tali busur pastilah berupa garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Tapi tali busur tidak melewati titik pusat. Mana ya tali busur pada gambar? Ya, tali busurnya adalah garis AB. Lalu, apotema. Kalau disebut apotema, kamu harus ingat titik pusat dan tali busur. Karena apotema adalah garis yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur dan garis ini harus tegak lurus dengan busur. Coba perhatikan dengan teliti gambar ini. Apotemanya adalah garis PG. Berikutnya adalah tembereng. Tembereng ini dibatasi tali busur dan busur. Nah, inilah daerah yang disebut dengan tembereng. Yang terakhir, juring. Nah, juring adalah daerah yang dibatasi oleh jari-jari dan busur. Perhatikan, mana daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Kalau kamu perhatikan, ada dua juring, yaitu juring FPD dan juring DPC. Gimana anak-anak? Kalian semakin bisa kan? Kita lanjut soal berikutnya ya. Jika panjang jari-jari sebuah lingkaran 10 cm, tentukanlah panjang diameter lingkaran tersebut.
Nah, karena panjang diameter adalah 2 kali panjang jari-jari, maka diameter dapat kita tulis 2 kali 10 cm. Sehingga panjang diameter kita peroleh adalah 20 cm. Mudah kan? Berikutnya adalah gambarlah diameter ST yang melewati titik pusat O pada lingkaran di bawah. Nah, langkah pertama adalah kalian harus menggambar titik pusat dan kalian menarik sebuah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melewati titik pusat. Nah, seperti ini gambarnya. Yang terakhir, Ibu minta kalian menggambar juring AOB, tali busur DE, dan apotema OF pada lingkaran di bawah. Nah, nanti kalian bisa berlatih menggambarnya sendiri di buku kalian. Sebagai contoh, Ibu akan tunjukkan juring AOB pada gambar. Juring diperlihatkan oleh daerah berwarna biru. Untuk menggambar juring, pertama-tama kamu harus membuat 2 jari-jari, lalu mengarsir daerah di antara 2 jari-jari tersebut. Yang kedua, untuk menggambar busur, pilihlah 2 titik pada lingkaran dan beri nama pada titik itu. Lalu tariklah garis lurus yang menghubungkan kedua titik itu. Dan yang terakhir, dari tali busur yang baru kamu gambar tadi, tariklah sebuah garis menuju titik pusat. Dan garis tersebut tegak lurus dengan tali busur seperti gambar berikut. Tali busur diperlihatkan oleh garis OF. Bagaimana anak-anak? Semoga kalian sekarang semakin mengerti ya. Untuk memantapkan pemahaman kalian, Ibu akan berikan beberapa soal latihan dari buku ya. Oke anak-anak, terima kasih kalian telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya. Semangat!